Presbiter yang melayani hari ini mengucap selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kiranya diberkati oleh-Nya. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Bapak Aprianus Libat. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian nats pembimbing kita dari Mazmur 107 ayat yang pertama. Dan terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, Sebab Dia baik, bersyukur kepada Tuhan. Silakan duduk. Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, dan balik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan pemerasan dan penyelewengan, mengandung dusta dalam hati dan melahirkannya dalam kata-kata. Ya Bapa, sumber rahmat dan kasih karunia, Engkau setia dan tidak jemu memperhatikan perbuatan dan perilaku kami. Di hadapan Allah yang Maha Tahu, kami mengaku. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarkanlah, ya Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepada setiap kita yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarkanlah berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis di dalam Yesaya 38 ayat 17 yang menyatakan, sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lobang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Amin.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru bagi kita hari ini, sebagaimana tertulis di dalam Filipi 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman-Nya saat ini. Kita berdoa. Di hari Minggu kedua sesudah Paskah, kami berkumpul lagi ya Tuhan di rumah-Mu, bahkan di tempat kami masing-masing. Biarlah Engkau hadir dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh dapat memahami kehendak Tuhan lewat firman yang hendak kami baca saat ini. Bersabdalah ya Tuhan bagi kami, karena kami sudah siap untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Allah yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur pasal 107 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 107 ayat 1 sampai ayat 9 yang menyatakan, Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini merupakan nyanyian syukur umat atas kelepasan yang mereka alami. Mereka hendak mengungkapkan nyanyian syukur itu ketika mereka ke Bait Allah untuk mengungkapkan rasa syukur dan sukacita yang begitu besar yang terjadi atas kehidupan umat Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu lewat pembacaan kita pada hari ini, kita hendak diingatkan kembali bahwa ada begitu banyak cerita orang-orang yang ketika mereka terluput dari virus corona, ketika mereka sembuh dari sakit, banyak cerita yang mau menggambarkan tentang bagaimana situasi dan kondisi yang mereka alami pada saat itu benar-benar mereka jauh dari siapapun juga, terlebih dari sanak saudara, sehingga mereka tidak bisa dapat berbuat apapun ketika mereka diisolasi atau dirawat. Tentunya kondisi yang dialami oleh saudara-saudara kita itu membuat mereka terus tertekan. Wajar kalau ketika mereka sembuh dan bebas dari COVID-19, tentu ada pengalaman yang mereka bagikan dan ceritakan ya, atas apa yang mereka alami.
selama mereka menjalani perawatan di rumah sakit. Tidak ada orang yang bisa dapat menemani, tidak ada orang yang bisa dapat bersama-sama dengan mereka. Benar-benar mereka terasing dari dunia luar. Tentunya ketika mereka dikatakan sembuh, maka tentu cerita-cerita yang mereka sampaikan itu benar-benar membuat siapapun yang mendengarnya terharu ketika mereka bisa dapat keluar dan sembuh dari COVID-19. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kesaksian-kesaksian dari orang-orang yang terbebas dari atau sembuh dari penyakit corona, ya, tentu mereka mau menyampaikan bahwa ya Allah begitu baik atas kehidupan mereka. Karena mereka menganggap bahwa ketika mereka ada di sana, mereka hanya bisa dapat berkomunikasi dan berhubungan dengan Tuhan. Ya. Artinya hanya Tuhan yang bisa menjadi sahabat dan teman bagi mereka yang memang terasing dari dunia luar dan terlebih dari keluarga yang dekat yang tidak bisa dapat lagi bersama-sama dengan mereka. Tentu masa-masa itu mereka alami dengan begitu berat dan begitu tertekan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi Tuhan, demikian juga dalam pembacaan kita hari ini berisikan sebuah nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Nyanyian syukur dari orang-orang yang telah dibebaskan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan dari kesesakan yang mereka alami. Sehingga ketika mereka menghadiri perayaan ibadah mereka, maka isi nyanyian dan pujian mereka pada saat itu adalah mau menceritakan bahwa Tuhan itu begitu baik atas kehidupan mereka. Nah, saudara-saudara dikasihi Tuhan, atas kebaikan Tuhan itulah yang mau disampaikan oleh pemazmur dalam pembacaan kita pada hari ini. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, mengapa pemazmur mengajak umatnya untuk bersyukur kepada Tuhan? Memang di sana dikatakan sebab Ia baik. Nah, ukuran kebaikan yang dipandang dan dilihat oleh umat pada saat itu bukan terhadap apa yang mereka inginkan atau yang mereka mau pada saat itu. Namun yang terjadi saat itu adalah sesuatu yang terjadi di luar dari nalar mereka. Di luar daripada kesadaran dan kemampuan mereka sebagai umat Allah pada saat itu. Yang kalau kita lihat dari isi Mazmur ini, kita bisa dapat dua hal, yaitu kemerdekaan yang pertama dan kemerdekaan yang kedua. Kemerdekaan yang pertama itu kita bisa dapat mengingat kembali bagaimana kehidupan bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir oleh kekuasaan Firaun. Tentu kehidupan mereka di sana, mereka mengalami sebuah tekanan yang begitu amat berat atas kekejaman dan kejahatan Firaun yang mempekerja paksa kepada umat pada saat itu. Sehingga tidak mungkin mereka akan bisa keluar dari cengkeraman kekuatan, kekuasaan Firaun pada saat itu. Hanya ketika tulah yang ke-10
anak sulung di Mesir, dan ketika mereka menyembelih anak domba, mereka boleh dapat terlepas dari kesesakan itu. Semuanya itu terjadi oleh karena perbuatan ajaib yang Allah kerjakan. Karena secara manusia, Firaun yang begitu kejam tidak akan membiarkan begitu saja bangsa Israel itu keluar dan terbebas dari cengkeraman Firaun. Sehingga pembebasan itu bisa mereka alami ketika Allah menyuruh mereka untuk menyembelih domba dan mengoleskan darah di depan pintu rumah Israel yang ada di Mesir, sehingga ketika Allah lewat malaikat Tuhan membunuh semua anak sulung yang ada di Mesir, maka anak sulung Israel yang ada di sana terbebas ketika malaikat melihat ada tanda darah di depan pintu rumah mereka. Sehingga dengan demikian bangsa Israel itu boleh dapat terlepas dan terbebas dari cengkeraman yang mereka alami di Mesir. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kemerdekaan yang pertama yang mereka alami sebagai umat Tuhan yang pernah mengalami kesesakan dalam kehidupan mereka. Nah, kemerdekaan yang kedua yang dialami oleh bangsa Israel, yaitu ketika mereka dipulangkan dari pembuangan di Babel, ya, oleh Kores raja negeri Persia. Tuhan memakai raja lain, bangsa lain yang tidak mengenal Allah untuk Tuhan pakai membebaskan dan memulangkan mereka dari tanah pembuangan. Dan semuanya itu juga terjadi di luar nalar manusia. Ya. Ketika Allah memakai dari bangsa lain, orang lain, ya, yang tentunya itu bisa dapat terjadi oleh karena Allah yang menghendaki itu, sehingga kekuatan apapun yang dimiliki oleh Raja Babel, ketika Tuhan yang menghendaki itu, maka tidak ada yang bisa menghalangi ketika kuasa Allah dinyatakan bagi bangsa Israel untuk pembebasan mereka. Sehingga mereka boleh pulang dan boleh kembali ke tanah leluhur mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bukti bahwa Allah tidak melupakan umatnya. Meskipun Israel itu berulang kali melupakan titah Allah dan tidak setia kepadanya. Namun kasih setia Allah itu tetap tidak pernah berubah. Dan itulah yang terjadi yang Allah nyatakan terhadap bangsa Israel atas kemerdekaan pertama dan kedua yang mereka alami, sehingga mereka boleh terbebas dari cengkeraman dan tekanan yang mereka alami pada saat itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, artinya bahwa kebaikan Allah itu tidak bergantung pada sifat manusia, tidak bergantung kepada apa yang manusia inginkan. Kuasa dan kehendak Allah itu begitu luas. Ya. Dan di sini pemazmur mengingatkan Israel tentang pengembaraan mereka di padang gurun ketika perjalanan itu mereka harus lalui untuk menuju ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah.
Tentu di sana diceritakan bahwa mereka mengalami haus, lapar, panas, terik, dingin, dan lain sebagainya yang mereka alami dalam situasi dan kondisi yang mereka alami pada saat itu. Ya. Tentu perjalanan yang cukup panjang yang mereka alami tidak mudah untuk dapat dilalui oleh bangsa Israel ketika mereka hidup di padang gurun. Karena pada dasarnya manusia tidak sanggup untuk bisa bertahan hidup di tengah-tengah padang gurun yang gersang. Tetapi sekali lagi di sini dikatakan bahwa Allah tetap menuntun mengasihi mereka dengan kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Karena itu dikatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi kasih setia Allah itu tidak tergantung pada sifat manusia. Ya. Manusianya mau taatkah, tidak taatkah, setia atau tidak setia. Kasih setia Allah tidak tergantung kepada sifat manusia itu sendiri. Dan itulah karya Allah yang esa. Kehendak Allah itu tidak bisa dapat diatur oleh siapapun juga ketika Allah menyatakan itu dalam kehidupan umatnya. Sehingga ketika mereka haus, ya Tuhan memberikan mereka minum dan memberikan air. Ketika mereka lapar, Tuhan memberikan mana, sehingga mereka tidak berkekurangan dan mendapatkan makan. Ya. Di siang hari, Allah digambarkan sebagai tiang awan yang meneduhkan mereka dari terik matahari. Ya. Di waktu malam, ya, Tuhan bagaikan tiang api yang menghangatkan mereka ketika malam begitu dingin di padang gurun dan menerangi jalan mereka di waktu gelap. Jadi benar-benar Allah menuntun bangsa Israel dalam perjalanan kehidupan yang mereka alami untuk menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Dan inilah tanda bukti kasih setia Allah, kebaikan Allah itu, dan kasih setianya untuk selama-lamanya dan tidak berkesudahan, abadi, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun yang dialami oleh umat Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mencukupkan mereka, memelihara mereka dengan cara Allah yang ajaib. Yang tentunya mereka tidak bisa dapat memahami dan mengetahui semuanya itu datang dari mana. Tapi pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka pada saat itu benar-benar hendak mengingatkan kepada mereka bahwa kasih setia Allah itu sampai selama-lamanya. Dan itulah kebaikan Allah dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah ketika kita memahami firman Tuhan pada hari ini, terlebih khusus ketika kita masih ada dalam situasi kondisi yang boleh kita katakan kita nggak tahu sampai kapan kita harus terus bergulat dengan corona. Ya. Kita tidak tahu sampai kapan bencana dan alam ini terus menimpa bangsa kita. Tentu kita semua hendak diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita pada saat ini bahwa kasih Allah masih ada. Kasih Allah itu sanggup dan dapat menolong dan memelihara kita. Sehingga di minggu kedua masa sesudah Paskah ini, ya, tentunya kita kembali diingatkan bahwa kebaikan dan kasih setia Allah ketika Dia
mengorbankan putranya bagi kita untuk keselamatan kita, tentu tidak tergantung dengan baik atau saleh dan kudusnya kita, tetapi semuanya itu terjadi oleh karena kasih Allah yang mengatasi alam semesta, mengatasi bumi dan segala isinya, mengatasi kehidupan kita sebagai manusia yang ada di dalamnya. Sehingga dengan demikian tentu kita tidak akan pernah meragukan tentang kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kesetiaan kita sampai hari ini itu hanya bersumber dari kasih setia Allah yang tak pernah berkesudahan. Kita mau tetap setia menjalani hidup ini di tengah-tengah pergumulan yang ada, karena kita tahu dan kita memahami bahwa kasih setia Allah itu sampai selama-lamanya. Sehingga seberat apapun cobaan dan pergumulan yang kita alami saat sekarang ini tentu tidak mengubah kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan terlebih ketika kita mengetahui, mempercayai bahwa Allah kita itu adalah Allah yang hidup. Allah yang hidup adalah Allah yang berkuasa atas seantero kehidupan kita di muka bumi ini. Bahwa dia masih berkuasa untuk menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita yang tetap terus berseru dan mengandalkan dia dalam kehidupan ini. Dan tentunya itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Minggu kedua sesudah Paskah, kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan dari penderitaan kematian yang kekal itu. Dan itulah kasih setia Allah yang memungkinkan saudara dan saya hari ini dasar syukur kita kepada Allah atas kebaikannya itu, bahwa dia hidup. Dia ada di antara kita, dia ada memimpin dan menyertai kehidupan kita sampai pada hari ini. Untuk itulah kita diajak bersama-sama mengucap syukur. Karena bahwasanya kasih setia Allah itu untuk selama-lamanya. Dan itulah kebaikan Allah di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Untuk itu kita mempercayakan diri dan hidup kita selalu ke dalam tangan kuasa-Nya yang memelihara kita dengan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Karena kasih Tuhan itu tanpa batas. Sehingga pada hari ini kita kembali bersama-sama untuk menaikkan syukur dan pujian kita kepada Allah, bahwa kasih setianya itulah yang membuat kita sampai hari ini tetap terus bertahan dan berdiri tegak di atas pengakuan kita bahwa Yesus yang kita imani dalam hidup ini adalah Yesus yang hidup dari kematian. Hidup itu bukan hanya buktinya kubur kosong. Dia tidak ada di tempat. Tapi bukti bahwa Yesus itu hidup. Ketika sampai hari ini, kita tetap terus bersyukur atas segala hal yang kita alami dalam hidup ini. Baik itu dalam keadaan kita nyaman ataupun tidak nyaman, ataupun dalam keadaan kita susah ataupun senang, ya. Tidak mengurangi rasa syukur dan kebahagiaan kita di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa Yesus yang hidup itu terus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari. Tuhan Yesus terus menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya
Yang sampai saat itu mereka belum bisa dapat mempercayai Yesus yang hidup itu atas tekanan dan beban yang mereka alami ketika mereka mengetahui guru mereka telah tiada dan mati. Dengan Yesus menunjukkan dirinya, baik ketika mereka ada berkurung di kamar, baik ketika mereka sedang ada di pantai menangkap ikan, ya, baik ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk kembali pulang ke kampung mereka, Tuhan terus menampakkan dirinya bagi mereka bahwa sesungguhnya Yesus hidup dan selalu hadir dalam setiap ruang-ruang kehidupan kita. Karena itu jangan ragu dan jangan takut untuk menjalani kehidupan kita ke depan. Walaupun hal-hal yang kita alami dalam kehidupan kita terkadang membuat kita tidak bisa dapat menerima dan mengakuinya itu. Tetapi dengan kasih setia Tuhan yang boleh dipercayai oleh pemazmur mengajak kepada kita semua pada hari ini. Yang terbaik untuk kita lakukan dan jalani di tengah-tengah hidup ini. Tetaplah terus bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan karena kasih setianya jauh lebih besar dari segala masalah, tekanan, beban, dan pergumulan apapun yang kita alami dalam kehidupan kita. Karena kasih-Nya itulah Ia datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya sehingga kita ditebus dari dosa dan kesalahan kita, sehingga kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal, sehingga kita memperoleh hidup dalam damai sejahtera dan sukacita yang melimpah, yang hanya ada di dalam Kristus Yesus, yang hari ini kita bersama-sama syukuri bahwa setiap hari Minggu pertanda bagi kita, Yesus hidup dan berkarya dalam kehidupan kita hari ini. Bahkan sampai kita menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai Raja di atas segala raja yang memerintah atas kehidupan kita hari ini. Bahkan sampai untuk selama-lamanya. Terpujilah kasih Kristus untuk selama-lamanya bagi kehidupan kita semua. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama semua orang di segala waktu dan tempat. Kita akan mengaku iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Allah di saat ini. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kasih-Mu tak terbatas, kasih-Mu abadi, sehingga kami terus bersyukur bahwa kasih-Mu yang menopang kehidupan kami sampai hari ini, kami boleh nyatakan bahwa kebaikan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan yang kami lalui, terlebih di saat-saat kami mengalami berbagai macam goncangan, tekanan, dan hambatan yang membuat kami tidak bisa dapat keluar dan terbebas dari berbagai macam tekanan hidup yang kami alami saat ini. Namun kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang telah membangkitkan Kristus dari kematian, memberi harapan bagi kami di hari esok, bahwa kasih setia Tuhan masih ada menyertai kehidupan kami selalu. Untuk itu kami mau menyerahkan hidup ini di dalam tuntunan kasih-Mu, khususnya untuk kehidupan bangsa kami. Ketika saat ini Tuhan kami diperhadapkan dengan realita kehidupan yang ada, ketika kami masih bergulat dengan virus corona, berbagai macam peristiwa dan bencana alam terus terjadi atas negeri kami. Tuhan, biarlah kami tetap merasakan kasih-Mu untuk menguatkan kami, memberikan kami semangat untuk menjalani kehidupan kami di hari esok dan seterusnya. Karena kami tahu Tuhan, Engkau berkuasa atas dunia dan segala isinya. Kami serahkan saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur yang mengalami bencana alam. Begitu banyak korban yang berjatuhan, yang kehilangan sanak saudara, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian. Kini mereka harus berjuang untuk menata kembali kehidupan mereka ke depan. Tuhan Yesus, Tuhan tolong dan berkati pemerintah dalam menangani bencana alam yang terjadi di negeri kami ini, agar saudara-saudara kami yang mengalami bencana ini boleh dapat segera dipulihkan dan ditangani secara baik, sehingga mereka boleh kembali bangkit dan menjalani hidup mereka dengan syukur kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, kami nyerahkan Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama dengan seluruh para menteri, kepala-kepala daerah, dari pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka juga diberikan hikmat oleh-Mu ya Allah, dalam menangani setiap kasus yang terjadi atas negeri kami ini, sehingga mereka dengan bijaksana menangani dan menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di negeri kami ini. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan terus memimpin bangsa kami untuk bisa dapat keluar dari kemelut yang kami alami dari waktu ke waktu. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga menyerahkan kehidupan kami sebagai gereja-Mu yang Kau panggil dan utus untuk hadir di tengah-tengah dunia, memberitakan kasih Allah bahwa Engkau hidup, Engkau datang untuk menyelamatkan kami
sehingga di dalam hidup kami ada damai sejahtera dan sukacita untuk bisa dapat berbagi dalam kehidupan kami satu dengan yang lain lewat pelayanan, persekutuan, dan kesaksian kami sebagai gereja-Mu. Biarlah Engkau memimpin Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat bersama dengan fungsionaris Majelis Sinode di tingkat-tingkat mupel maupun di jemaat-jemaat yang sampai ke daerah-daerah terkecil sekalipun. Tuhan memberkati persekutuan pelayanan yang boleh kami jalani ketika hari ini Tuhan kami boleh ada di minggu kedua sesudah Paskah. Biarlah berita sukacita, berita Paskah Yesus yang hidup itu boleh memberikan semangat baru bagi kami sebagai gereja-Mu untuk mewartakan tentang kasih Allah lewat sikap dan hidup kami dimanapun juga kami berada. Terlebih bagi persekutuan kami, GPB Jemaat Shalom, yang kalau pada hari ini Bapa kami boleh bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua lewat persekutuan dan pelayanan yang masih kami lakukan dalam segala keterbatasan yang ada ketika kami harus membatasi diri kami untuk terus mematuhi protokol kesehatan dalam rangka membatasi ruang tempat dan gerak kami dalam menghambat penyebaran COVID-19. Biarlah di tengah-tengah persekutuan pelayanan yang masih bisa dapat kami lakukan, kami bisa dapat melayani saudara-saudara kami dimanapun juga mereka berada. Terlebih saat ini mereka hanya bisa dapat mengikutinya dari rumah. Biarlah kami tetap memiliki rasa syukur, semangat hidup di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Engkau memberkati semua pelayan firman dan sakramen, para penatua dan diaken, pengurus pelkat, komisi, panitia Paskah, karyawan, kostor, dan semua kami yang Tuhan panggil untuk melayani di tengah-tengah jemaat ini. Tuhan lengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu dan dapat melayani Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga untuk kegiatan perayaan Paskah yang akan kami rayakan bersama-sama dalam sukacita iman atas kebangkitan dan hidup di dalam Kristus Yesus pada tanggal 1 Mei yang akan datang. Biarlah kami bersama-sama dalam sebuah arak-arakan atas kemenangan kebangkitan Yesus Kristus untuk bisa dapat mengabarkan tentang sukacita itu lewat persekutuan dan pelayanan yang kami akan lakukan. Karena itu berkati panitia untuk bisa dapat bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pelayanan persekutuan yang kami sudah siapkan. Terima kasih Bapa di surga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka yang dalam keadaan sakit, dalam usia lanjut, dalam masa perawatan dan pemulihan. Biarlah kasih setia-Mu Tuhan juga senantiasa menolong mereka dan memberkati, agar mereka juga mampu dan dapat melewati hari-hari mereka dengan semangat iman kepada-Mu ya Yesus Kristus yang hidup, memampukan mereka terus bersyukur atas segala keadaan yang mereka alami sampai hari ini. Kami menyerahkan Bapak Gresiono, Ibu Laimadi, Bapak Lasamahu, Ibu Doli Pinaria, Anita Tumbelaka, Ibu Nahumuri, Ibu Sakwarela, Ibu Mary Lonapesi, Bapak Sarono, Ibu Diksi Siaininia, Ibu Marta Rolanda, Nona Margaret Rolanda, Ibu Heni Parengkuan, Bapak Simon Katu, Ibu Siahaya, Ibu Kaligis, Bapak Ari Tonang, Bapak John Samalo, Bapak dan Ibu Manafe, Bapak Hananta Boga, Susito Kasan Prawiro, Bapak Yudo Simaungsong, dan saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh pada saat ini Tuhan, dimanapun juga mereka berada saat ini, biarlah tangan kasih-Mu menjangkau mereka, menjumpai mereka di tengah-tengah keadaan yang mereka alami saat ini. Saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka, baik oleh karena rumah tangga, pekerjaan, usaha, bisnis, pendidikan anak-anak, kuliah yang mereka jalani dalam segala keterbatasan saat ini Tuhan, biarlah Engkau memberikan mereka semangat hidup dalam menjalani hari-hari ke depan, karena kami tahu Allah yang hidup
mampu dan dapat menolong kami ketika kami senantiasa tetap terus berseru dan bersandar dan bergantung hanya pada kasih setia yang daripada Tuhan. Khususnya bagi keluarga-keluarga kami yang kami bawa dalam doa, keluarga Ibu Fangidea sektor pelayanan 1, keluarga Ibu Grace Pelamonia, keluarga AS Sembiring sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Billy Malengkes sektor pelayanan 4, keluarga Ibu Jose Donsu saya sektor pelayanan 5, dan keluarga Ibu Mailoa sektor pelayanan 6. Tuhan memberkati sertai kehidupan keluarga-keluarga kami ini. Di tengah-tengah kehidupan yang mereka lalui sampai hari ini, biarlah kasih setiamu Tuhan selalu memelihara kehidupan mereka untuk tetap terus bersyukur melalui perjalanan kehidupan yang dilalui sampai hari ini. Terlebih pada saat ini juga kami menyerahkan saudara-saudara kami yang bersyukur atas ketambahan usia dalam sepekan mendatang. Kami percaya Tuhan kasih setiamu yang membuat mereka mengalami ketambahan usia dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Saudara Pascalino Pemba, sektor pelayanan 2, adik Emmanuel Baswara, sektor pelayanan 2, Ibu Eva Maulani, sektor pelayanan 4, Ibu Metiari, sektor pelayanan 3, Ibu Diana Patiasina, sektor pelayanan 6, Saudara Daniel Sigar, sektor pelayanan 2, Bapak Adri Nelwan, sektor pelayanan 3, dan Bapak James Doni Hukom, sektor pelayanan 6. Dalam sepekan ini Tuhan, mereka ketambahan usia yang hanya daripada Tuhan mereka boleh dapat menikmati itu. Biarlah sukacita yang mereka rasakan senantiasa membuat mereka bersyukur untuk kehidupan yang mereka miliki dan jalani dalam kehidupan ini. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk semua kebaikan dan kasih setiamu dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sehingga tak henti-hentinya Tuhan kami selalu bersyukur untuk setiap nafas hidup dan kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan bagi kami sampai pada saat ini. Dan terlebih kami mohon ampun ya Bapa atas segala dosa dan salah kami yang senantiasa kami selalu perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah kami selalu tetap layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengar dan sambut doa yang kami naikkan kepadamu pada hari ini. Ya Tuhan, demi pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Allah sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 13 dan 15 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan,
dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Persembahan kotak khusus pada hari ini disiapkan untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Nusa Tenggara Timur. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara di rumah dapat memberikan persembahan khususnya melalui scan QRIS nomor 2 yang akan tampil di layar monitor atau dapat juga ditransfer ke rekening GPB Jemaat Shalom JKI Jakarta dengan Bank Mandiri dengan nomor rekening 122-009-804-2347. Mohon ditambahkan kode 404 pada 3 digit nominal terakhir. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu
mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Mohon perhatian jemaat untuk mendengarkan penekanan warta jemaat minggu ini. Ibadah keluarga. Jemaat hendaknya kita tetap setia untuk melaksanakan ibadah keluarga di rumah masing-masing pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 secara live melalui aplikasi Zoom Meeting GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta dan juga disiarkan secara live melalui kanal YouTube GPIB Jemaat Shalom DKI Jakarta mulai pukul 19.30. Untuk link meeting ID, passcode, dan untuk link ibadah kanal YouTube akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing. Pendaftaran kelas katekisasi. Pendaftaran katekisasi kelas reguler telah dibuka kembali bagi yang ingin mengikuti pelajaran katekisasi agar mendaftar di kantor sekretariat GPIB Shalom setiap hari kerja. Pelajaran katekisasi reguler dimulai pada bulan Mei 2021. Demikian untuk mendapat perhatian dari segenap warga jemaat. Untuk beberapa warta dapat jemaat lihat di dalam tayangan berikut ini. Terima kasih atas persembahan warga jemaat maupun simpatisan untuk menunjang pelayanan, kesaksian, dan persekutuan di GPIB Jemaat Shalom di DKI Jakarta. Untuk warta selengkapnya dan informasi keuangan dapat jemaat baca dalam warta jemaat digital dalam bentuk PDF yang akan dibagikan melalui grup sektor masing-masing menjadi bahan informasi pelayanan sepekan mendatang ini. Demikian pokok-pokok warta jemaat minggu ini. Selamat memasuki hari Minggu kedua sesudah Paskah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Dan jangan lupa tetap terus mematuhi protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Di dalam hatiku kau buat harmoni.
hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.